Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis, malam Jum'ah, ba'dal maghrib, di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Soal Jawab, yang mana pada kesempatan malam ini kita masuk kepada 23 Jumada Tsani 1442 atau 4 Februari 2021. Maka untuk soal yang akan kita jawab, insya Allah akan dibaca oleh saudara kita. Soal jawab edisi Kamis 4 Februari 2021 bertepatan dengan yang pertama, Waalaikumsalam Hafizahullah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Masjid Mukbil Al-Wadi'i. Amin. Sekarang sudah mulai masuk ke bulan Rajab, Ustaz. Nanti tanggal 27 Rajab, bolehkah kita merayakan hari Isra Mi'raj dengan seluruh pengurus masjid? Barakallahu fiik. Kita siarkan dulu live-nya, biar orang langsung bisa melihat. Alhamdulillah. Bismillah. Pertanyaan tentang permasalahan perayaan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan Isra Mi'raj dari segi kisahnya, Isra adalah diperjalankan malam. Dan Mi'raj adalah diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh dari Masjidil Aqsa di Palestina. Maka kisah diperjalankannya Nabi Muhammad di malam hari yang bernama Isra ini dan diangkat ke langit menemui Allah Jalla wa'ala dinamakan Al-Mi'raj ini, kisahnya telah benar adanya, yang tidak kita ragukan lagi di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak. Di dalam ayat Al-Quran bahkan dinamakan surat nomor 17 Suratul Isra, karena menceritakan tentang perjalanan malam. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka maha suci Allah yang asra bi'abdihi, menjalankan perjalanan malam, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di malam hari, dari makna dari min yufidu al-ibtida, start, dimulainya minal masjidil haram, dan ila bimakna al-intiha, yakni finishnya di masjidil aqsa. Dalam satu malam Nabi diperjalankan, disafarkan hanya satu malam dari Masjidil Haram Makkah yang sekarang di negeri Saudi kepada Masjidil Aqsa di Palestina yang
jaraknya ribuan kilo. Maka hanya 1 malam saja. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang kami baca di di surat Al-Isra ayat pertama. Adapun dari hadis telah banyak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di antaranya hadis dari Anas ibnu Malik tentang kisah yang panjang di mana Nabi dibawa naik oleh malaikat Jibril ke langit ke-7, bahkan sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, kepada tempat yang mana dia dipertemukan dengan Allah. Dan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan hadisnya muttafaqun alaih, panjang. Di mana setelah diperintahkan 50 sholat, maka Nabi turun bertemu dengan Musa. Dikatakan, berapa Rabb kamu memerintahkan kamu dan umatmu? 50 kali. Balik kepada Allah. Karena umatmu tidak akan pernah mampu. Maka terus bolak-balik. Berapa? 40. Minta tawar lagi. Sampai diberikan 5 kali sholat al-fajr, wal zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya. Dan sangat benar Musa alaihissalam, yang mana di saat 50 sampai kepada 5, itu kaummu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Maka 5 kali sholat pun betapa banyak kaum yang notabene mengaku muslim di KTP-nya tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Atau mungkin yang paling baik dari mereka sepekan sekali Jum'ah. Atau yang paling baik di antara mereka maghrib saja. Karena dari pagi sampai kepada maghrib kerja. Maka ini sudah sangat memberatkan bagi kaum muslimin. Karena mereka tidak mempunyai iman yang kuat, sehingga berat. Untuk kisah permasalahan Al-Isra wal Mi'raj diklaim oleh orang-orang awam jatuh pada tanggal 27 Rajab. Dan ritual acara memperingati setiap tahunnya, yakni setiap tanggal 27 Rajab, mereka melaksanakan perayaan. Yang mana perayaan ini mereka jadikan ibadah. Kebanyakan mereka melaksanakannya di masjid, kemudian diadakan makan bersama, dan dimulai kebanyakan dengan tilawatul Quran, dan dibacakan artinya. Kemudian setelah itu, kalau ada perlombaan, maka perlombaan MTQ, dan juga baca puisi, dan yang lainnya. Kemudian di puncak-puncaknya dipanggilkan dai-dai kondang, dai sejuta umat, kemudian melaksanakan ceramah. Setelah itu selesai makan bersama, maka mereka meyakini setelah itu keluar dari acara tersebut telah bertambah iman, telah melaksanakan suatu amalan yang banyak sekali pahalanya. Maka ketahuilah ya ibadallah, tentang permasalahan dari segi tanggal 27, maka itu dari mana? Apakah ada pencatat yang mencatat pada saat itu tanggal 27 Rajab? Ini pun perlu dipertanyakan tentang tanggalnya. Dan yang kedua, mereka pada malam itu berkumpul di masjid dan meyakini melaksanakan amal-amal yang soleh. Dari mana dalilnya? Nabi Muhammad di saat melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, maka setelah itu di tahun kemudian, apakah ada sanad kepada Nabi? Dulu Nabi melaksanakannya di Mekah. Kalau memang takut di Mekah, maka setelah itu Nabi hijrah ke Madinah dan Islam dalam keadaan jaya raya di Madinah. Apakah Nabi pun melaksanakan Isra wal Mi'raj? Tidak ada. Kalau tidak, apakah setelah meninggalnya Nabi dilakukan oleh Abu Bakar, dan meninggal Abu Bakar dilakukan oleh Umar, dan meninggal Umar dilakukan oleh Utsman, dan meninggal Utsman dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib? Maka tidak ada. Kesimpulannya, jika permasalahan Isra wal Mi'raj itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menambahkan keimanan, maka akan ada dalil-dalilnya.
akan ada perintah untuk melaksanakannya. Dan disebutkan bahwa ini bisa mengagungkan syiar-syiar Islam. Namun tidak ada yang sampai kepada kita baik di sanad yang sahih muttafaqun alaih ataupun di sahih Al-Bukhari dan Muslim atau di kutub as-sittah dan kutubul asyarah, tidak ada. Bahkan hadis dhaif pun tidak ada. Jika misalnya ada hadis dhaif dari Anas, di sanadnya ada rawi yang dhaif, bahwa Anas mengatakan dulu Nabi merayakan acara Isra Mi'raj di Masjid Nabawi bersama para sahabat, sanadnya dhaif, itu mending. Menandakan ada beberapa perkara. Namun tidak ada sama sekali. Maka oleh sebab itu, para ulama telah menyebutkan perkara ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan di dalam permasalahan tanggal ini, yakni tanggal 27, dan begitu pun muridnya Ibnul Qayyim, maka ucapan Ibnu Taimiyah dan muridnya ini dinukil di Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnul Qayyim. Berkata Syekhul Islam, lam yakum aw lam yuqam dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala asriha wala ala ainiha bal an-nuqul munqati'ah mukhtalifah laisa fiha ma yaqta'u bihi. Adapun pendalilan mereka pada tanggal 27, tidak ada penetapan yang benar tentang Isra Mi'raj itu di malam ke-27 Rajab. Tidak diketahui penepatan pada bulannya Rajab, atau pada tanggalnya, tanggal 27-nya. Bahkan kapan terjadinya di malam tersebut itu tidak diketahui. Maka penukilan dari berita-berita sangat berbeda-beda. Ada tanggal demikian, dan tidak ada kepastian yang bisa dijadikan hujjah. Ini ucapan Syekhul Islam dinukilkan oleh muridnya Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad. Maka semua perkara ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah itu, jika memang dia itu benar, maka Nabi telah mengabarkannya. Kenapa? Karena Allah telah ridho kepada nabinya, bahwa nabinya telah menyampaikan seluruh ajaran agama Islam. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakrah, di saat Hajjatul Wada, maka Nabi mengatakan kepada seluruh para sahabat yang hadir, ala balagtu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada ala balagt. Maknanya adalah Allah telah mengharamkan darah kalian dan juga harta-harta kalian dan juga nama baik kalian. Tidak boleh seseorang muslim ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dan didiskreditkan reputasi nama baiknya dengan dihina di belakang ataupun digunjing ataupun digibahi. Itu tidak boleh. Ala balagt, maka kalian persaksikan apakah aku telah menyampaikan semua yang menyebabkan kalian masuk kepada surga? Qalu bala, maka tentu wahai Rasulullah, falyubalighu syahidal ghaib, maka saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan apa yang Allah berikan kepadaku dan Allah amanahkan kepadaku sebagai agama Islam dan sebagai agama yang diridhai oleh Allah, dan semua jalan menuju kepada surga dan semua jalan menyebabkan manusia tersesat di dunia dan masuk kepada api neraka di akhiratnya telah aku sampaikan. Balagh ya Rasulullah, maka telah engkau sampaikan wahai Rasulullah. Maka kalau begitu falyubalighu syahidal ghaib, maka sampaikanlah yang hadir di sini kepada kaum muslimin yang tidak hadir bahwa Muhammad telah menyampaikan seluruh ajaran Islam. Maka pada saat itu turunlah ayat yang Allah menunjukkan tentang perkara ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Dengan ayat ini ditutup syariat Islamiyah. Dan juga dalam perkara ini Nabi pun telah mengatakan kepada sahabat, ala balagh, maka apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Maka dijawab oleh para sahabat, balagh, maka telah sampai. Sambil belajar dapat sunnah, membunuh cicak. Alhamdulillah. Maka di sini kesimpulannya barakallahu fikum, jika seseorang ingin melaksanakan peribadatan, maka dia harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum muslimin mengikuti ibadah itu sunnahnya. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sesuai dengan hadis Irbad ibni Sariyah, yang hadis ini hadis yang hasan li ghairi. Datang dari jalan Hujr ibn Hujr dan Abdurrahman, yang keduanya majhulan, Abdurrahman as-Sulami dan Hujr ibn Hujr keduanya majhulan, bisa naik kepada derajat sahih hasan li ghairi, yang lafadznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Disebutkan di hadis Irbad yang hasan li ghairihi ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, wajib atas kalian wahai kaum muslimin untuk menghidupkan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jika memang tidak ada misalnya sunnah dari Nabi, kemudian dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar, dilakukan oleh Utsman dan Ali, maka masuk juga kepada sunnahku. Kata Nabi. Kenapa? Karena diidhafahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka i'rab dari sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin dengan waw atifah, dan di ilmi lugatil arabiyah waw atifah memberikan makna mutasawiyan fil hukum. Maknanya sunnah Nabi sama dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tentunya dengan catatan fatwa-fatwa mereka tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi Al-Quran, dan tidak juga menyelisihi dari ijma' para sahabat. Maka dari sini kita mengetahui apakah Nabi dulu melaksanakan Isra Mi'raj? Tidak. Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali pun tidak. Maka bagaimana bisa dijadikan permasalahan Isra Mi'raj ini adalah ibadah? Karena Allah telah ridho, ditutup Al-Quran dan tidak diturunkan lagi, dan Allah telah ridho, dan juga Nabi telah mengatakan balagtu, dan tidak disebutkan bahwa Isra Mi'raj itu ada. Maka bagaimana bisa jika Isra Mi'raj tidak disebutkan di Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam hadis, dan Nabi meninggal dan Al-Quran dicukupkan, tidak diturunkan lagi karena meninggalnya Nabi, dan para khulafa ar-rasyidin yang 4 dalam kurun-kurun mereka tidak pernah melaksanakan tanggal 27 Rajab Isra Mi'raj, kemudian kalian orang terakhir, orang yang jauh dari mereka, 1442 Hijriah, kemudian di 27 Rajab, di bulan yang akan datang, di tahun 2021, kalian melaksanakan ibadah, dan dianggapnya ini adalah menambah keimanan, dan menuju kepada surga, maka ini pendalilannya dari mana? Bahkan kita mengatakan, perbuatan mereka, kita tanya, apa yang menjadi dalil bahwa Nabi tidak melaksanakan dan khulafa ar-rasyidin tidak melaksanakan, dan Allah menurunkan Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tidak ada yang namanya peringatan Isra Mi'raj, dan kamu menyangkanya ini adalah ibadah, ini jalan terbaik. Mana dalilnya? Paling banter mereka mengatakan istihsan. Apa maknanya? Tapi kan ini lebih baik daripada
tidak dilaksanakan, kan lebih baik melaksanakan. Kita mengundang ustadz-ustadz dan melaksanakan musabaqah tilawatil Quran dan mengumpulkan uang untuk makan dan minum di masjid. Ini kan baik. Kita katakan ini adalah istihsan. Pengambilan kebaikan yang tidak dianggap baik oleh Nabi, ini berakibat fatal. Fatal distraction. Fatal yang menghancurkan dalam agama. Apa itu fatalnya? Pertama, apa-apa yang dianggap bahwa ini adalah kebaikan, sudah. Maka mereka akhirnya mengatakan, ya sudah, bid'ah oke, tapi kan bid'ah. Maka pertama, mereka menyelisihi kaidah di dalam Islam, tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah dalalah, seperti hadis Jabir dan hadis Irbad yang kita sebutkan. Hadis Jabir berkesendirian Imam Muslim, hadis Irbad diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang hasan li ghairi, berkata fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pendalilannya jelas bahwa seluruh kebid'ahan itu sesat dan seluruh kesesatan di api neraka, diriwayat Imam An-Nasa'i. Yang jelas kullu bid'atin dalalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Jangan ada keyakinan kebid'ahan itu hasanah. Ada bid'ah yang baik. Tidak ada. Never ever. Kalla hasya wa kalla. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Nabi telah mengatakan kullu bid'atin dalalah. Mana pendalilannya? Lafaz kullu di ilmu usul memberikan makna umum. Maknanya seluruh. Seluruh yang namanya bid'ah sesat. Tidak boleh mengatakan tapi ada bid'ah hasanah. Apa? Maulid Nabi. Terus ini Isra Mi'raj. Apalagi Yasinan. Kan daripada ngumpul ibu-ibu hanya arisan, kan mendingan baca surat Yasin. Seperti itu istihsan fiddin. Maka akan ditambah dan ditambah dan ditambah. Di sana ada yang adzan sebelum adzan, Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Terus membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baru adzan. Kita tanya, kenapa bang baca seperti itu? Emang kenapa nggak boleh? Enggak, apakah ada tuntunannya? Cukup tuntunan-tuntunan. Saya mau membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu buruk apa tidak? Ya tidaklah, itu tasbih, tahmid. Ditambah. Adzan itu kan baik daripada nggak ditambah. Itulah istihsan. Akhirnya kita mengatakan ya udah tambah surat Al-Baqarah, kan lebih baik. Jadi adanya setengah jam yang akan datang. Terlambat. Makanya di sini istihsan kalau dibiarkan fatal distraction. Dia suatu fatal yang menghancurkan agama Islam. Pertama, disebutkan kullu bid'atin dalalah. Lafaz kullu di ilmu usul memberikan makna umum. Seperti di ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup di muka bumi akan mati. Dan juga apa? Misalnya Allah berfirman, kullukum ra'in, atau hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang pertanggungjawabannya. Dan juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maka lafaz kullu maknanya setiap. Begitupun di hadis. Kullu bid'atin dalalah. Tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Setiap bid'ah dalalah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, barang siapa yang mengatakan ini kan baik, awas. Kita katakan, kita tuding dia itu. Gitu. Berarti kamu telah mengira Nabi kita berkhianat. Tidak memberikan perkara-perkara dari kebaikan, dia sembunyikan. Kenapa? Karena kamu tadi mengatakan Isra Mi'raj kan baik, Yasinan kan baik, Maulid Nabi kan baik. Nabi tidak mengatakan itu baik, kamu mengatakan baik. Berarti kamu telah menuduh bahwa Nabi menyembunyikan hukum Isra Mi'raj. Kamu yang mengetahui itu baik, Nabi tidak mengatakan baik. Seperti itu. Maka Imam Malik mengatakan, seperti dikeluarkan oleh Imam Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam, bahwa berkata Imam Malik, barang siapa yang mengatakan suatu kebid'ahan kemudian berkata ini kan hasanah, berarti dia telah menyangka bahwa Nabi berkhianat atas risalahnya. Padahal Nabi di dalam Hajatil Wada yang kami ceritakan tadi, hal balagh ala balagtu, apakah telah aku sampaikan semuanya? Dikatakan oleh para sahabat, semua telah disampaikan. Semua jalan menuju kepada surga disampaikan. Maka Allah mencukupkan Al-Quran pada saat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Allah ridho atas Islam yang ada pada saat itu. Apa? Tidak ada maulid, tidak ada yasinan, tidak ada Rajab tanggal 27 Isra Mi'raj, dan tidak ada apa? Acara-acara bid'ah. Tahlilan kematian dan sebagainya. Maka di sini cukup agama ini apa yang ada dari terdahulu. Maka oleh sebab itu salaf mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Maka agama Islam ini mudah, mengikuti. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang ingin selamat, ittabi'u wa la tabtadi'u, jangan sibuk kalian mengotak-atik agama ini. Jangan sibuk kalian mereformasi agama ini. Jangan sibuk kalian, agama ini kurang sempurna. Kenapa? Ada yang kurang. Tambahi dengan apa? Yasinan. Tambahi dengan bid'ah-bid'ah yang dianggap hasanah. Maka akhirnya jadi hancur agama tersebut dikarenakan permasalahan ini. Maka oleh sebab itu, kita jawab tadi perkara-perkara dari subuhat-subuhat mereka tentang masalah istihsan fiddin. Ini kan lebih baik dan lebih baik. Maka begitupun Syekh kami Mukbil berkata, pesta peringatan Maulid ataupun Nisfu Sya'ban dan Isra Mi'raj di malam 27, maka Isra Mi'raj ada. Maksudnya terjadi seperti tadi di dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun tidak sahih penetapan tanggalnya 27, maka semuanya dari kebid'ahan. Kata Syekh, semuanya dari kebid'ahan Maulid dan juga Isra Mi'raj dan juga malam Nisfu Sya'ban. Maka Allah telah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka jika kamu membaca Al-Qur'an dan hadis dari awal sampai akhir, maka tidak ada dijumpai atas Isra, Mi'raj dan Maulid Nabi tentang perintahnya dan sebagainya. Maka yang memperingatinya termasuk dari kebid'ahan. Disebutkan oleh Syekh kami ini adalah perkara bid'ah. Maka jawaban selesai. Di sini ada sedikit faidah sampingan, bisa jadi intermezzo. Intermezzonya begini. Kepada mereka yang memperingati hari Al-Isra wal Mi'raj, kebanyakan mereka salafi apa bukan? Saya mau tanya. Bukan salafi. Yang mana kebanyakan akidahnya Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, seperti Abdul Somad CS dan WS dan yang lainnya, yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Ya apa tidak? Mereka kebanyakan yang merayakan orang-orang yang tidak mengimani Allah itu di atas langit. Ya apa tidak? Kalau salafin, ahlu sunnah ataupun sururin dari Rojak dan sebagainya, tidak memperingati, tapi wallahu a'lam bagaimana mereka bersikap, yang jelas tidak pada dasarnya. Maka yang kebanyakan memperingati Isra wal Mi'raj orang-orang yang akidahnya Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah tidak menguasai tempat. Jadi tidak di atas langit, tapi tidak menguasai tempat. Tidak boleh Allah itu menempati ruang. Alhasil sepakat kita bahwa mereka yang merayakan Isra Mi'raj seperti itu, sepakat apa tidak? Sepakat. Sekarang kita intermezzonya di sini. Bapak-bapak yang hadir di sini, misalnya saya penceramah. Makna dari Isra dan Mi'raj adalah Nabi diperjalankan malam, dan Mi'raj maknanya Nabi diangkat ke atas langit. Bahwa ini menandakan bahwa Allah di atas langit. Maka Nabi bolak-balik bertemu dengan Allah untuk diringankan ibadah salat, di mana Allah di atas langit. Maka perayaan Maulid, perayaan dari Isra Mi'raj tidak usah jauh-jauh dipalingkan dengan MTQ. Tidak usah jauh-jauh dipalingkan dengan mengumpulkan dana dan mengumpulkan makanan dan minuman pada malam itu. Tidak usah. Dan tidak usah juga ngundang dai sejuta umat. Tidak usah. Cukup direnungi. Pada malam itu Nabi kemana? Di saat diperintahkan sholat wajib, bolak-balik Nabi. Apakah turun bolak-balik, naik ke langit dan turun? Iya apa tidak? Berarti Allah di mana? Allah di atas langit. Nah sekarang keyakinan bapak-bapak yang hadir yang memperingati 27 Rajab, Isra wal Mi'raj,
Terasa apa tidak makna dari itu semua, bahwa intinya Isra Mi'raj itu kalau diyakini tanpa diperangati makan-makan seperti ini, Allah di atas langit, itu yang paling penting. Namun kebanyakan mereka, kita peringati Isra wal Mi'raj, pas ditanya, Pak, kemarin Bapak memperingati Isra wal Mi'raj. Oh iya, kita resapi bagaimana Isra dan Mi'raj Nabi, di mana kita menumbuhkan rasa semangat bagaimana Nabi dulu diperintahkan oleh Allah Isra wa Mi'raj. Masya Allah. Berbekas Pak di hati. Oh, malam itu aku menangis. Dan ustadz-ustadz yang hadir semua menangis. Dan ustadz dai sejuta umat pun membuat orang menangis. Tinggal pertanyaan satu Pak. Iya. Allah di mana? Oh, Allah di mana-mana. Kalau gitu dirasapi gimana Bapak ini? Kenapa? Katanya Allah bolak-balik. Ustadz itu menceritakan bagaimana Allah bolak-balik. Bukan Allah bolak-balik. Nabi bolak-balik meminta tentang permasalahan diturunkan peringatan ataupun diturunkan tentang jumlah, di mana? Bolak-balik ke langit apa tidak? Iya. Lalu poin pendalilannya di mana Allah? Ya di mana-mana. Intinya seperti itu. Maka kesimpulannya, permasalahan Al-Isra wal Mi'raj adalah perkara yang bid'ah. Ini pertama. Dan yang kedua, sebaiknya mereka yang melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, kita udah katakan bid'ah, maka sebaiknya tidak dilaksanakan. Namun jika kadung sudah dilaksanakan, please kembali kepada makna apa Isra wal Mi'raj itu sendiri. Bukannya mengundang dai sejuta umat yang membuat ngakak di masjid, sehingga lupa dari apa hakikat Isra wal Mi'raj, atau sibuk dengan perlombaan-perlombaan yang ada, sehingga ribut dengan permasalahan lomba, tidak meyakini makna Isra wal Mi'raj. Kalau direnungi oleh kalian semua yang merayakan Isra wal Mi'raj, kalian akan mengatakan bahwa Allah di atas langit. Iya apa tidak? Namun kebanyakan mereka justru tidak mengetahui makna seperti ini. Masih ada soal? Maka intinya Allah itu di atas langit seperti Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dan bahkan hadits Isra wal Mi'raj membantah kepada mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Maka mirisnya mereka masuk kepada bid'ah perayaan Isra wal Mi'raj, namun makna dari Isra wal Mi'raj mereka pun tidak mendapatkan hidayah bahwa Allah di atas langit. Miris sekali. Masuk kepada bid'ah tetapi tidak mendapatkan hidayah bahwa Allah di atas langit. Silahkan ada soal yang lain.